depan sekarang, Pak. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silakan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Gila ke pengadilan, lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres kalau di kabupaten. Tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas. Salam semua teman-teman. Kita telah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik bagi kita, di mana di dalam video kali ini adalah jaksa mengajak paksa Bapak Jokowi untuk menunjukkan keaslian ijazahnya. Namun apa yang terjadi setelah kita melihat cuplikan video ini, teman-teman semuanya banyak yang memberikan komentar-komentar dan pendapat-pendapat, suara-suara hatinya melalui kolom komentar. Mari kita bacakan satu persatu. Pendapat dari Hendy Agustian. Sidang utama dengan 6 tersangka enggak pernah dilakukan. Dari teman kita Mesra Telambanwa, keren, teruskan arus politiknya. Dari teman kita Agus Santosa,
betul sekarang banyak mafia. Pendapat dari teman kita Mohdofai, hukum dalam negara ini benar-benar sangat nggak berguna buat para pejabat yang terlibat masalah. Mungkin hukum Nepal yang pantas untuk dibuktikan. Nah, di dalam video ini kalau kita berpikir sejenak bahwa dalam negara kita ini adalah entah apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan keadilan. Tapi bisa saja seperti apa yang dikomentarkan oleh sahabat kita ini, kalau rakyat terlalu muak maka nanti rakyat yang bertindak. Jadi marilah kita jadikan pedoman-pedoman dari negara-negara luar seperti Nepal, bagaimana mereka menjatuhkan pejabat-pejabat itu, di mana semut yang banyak bisa menjatuhkan gajah. Nah, walaupun rakyat ini tidak ada kemampuan, tidak pintar, tetapi karena rakyat yang memiliki negara ini, maka pejabat-pejabat bisa saja jatuh kalau dibuat seperti yang terjadi di negara Nepal. Kita teruskan, betul sekali, ini mantap banget. Dari teman kita Centau Thatcher, yang jelas intinya pada takut sama Jokowi. Gue heran sekuat itu si Jokowi terhadap hukum. Pendapat dari teman kita Mariski, kapan selesainya kasus ijazah Jokowi ya? Ya Allah, secepatnya para pejabat NKRI dipanggil oleh Allah. Ini membuat kita ketawa ini. Sahabat kita yang netizen yang satu ini katanya bagaimana ijazah Jokowi kalau seperti ini. Jadi jangan minta supaya pejabat-pejabat NKRI dipanggil oleh Tuhan, karena kalau dipanggil oleh Tuhan malah nggak ada pejabat di negeri ini. Yang kita tuntut adalah keadilannya saja, bagaimana keadilan terhadap rakyat Indonesia oleh pejabat-pejabat tinggi negara di NKRI ini. Kita lanjut di Pamungkas, teman kita Adi Pamungkas. Pak Hakim harus tegas biar rakyat percaya aman penegak hukumnya. Dari teman kita Suroyo, apa yang dibilang Pak Mahmud betul sekali, tidak meleset itu Pak. Dari teman kita Dutrandus Ciohanita, Pak Hakim harus tegas, jujur memberikan keputusan dan hadirkan Pak Jokowi dan ijazah aslinya yang diterbitkan UGM dan hadirkan rektor UGM. Biasanya kalau ijazahnya asli tak perlu pakai pengacara. Kalau sudah pakai pengacara berarti ijazahnya bermasalah, berarti ijazahnya palsu. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan benar juga apa yang dikatakan netizen ini, di mana teman kita ini beranggapan bahwa untuk apa dipanggil-panggil pengacara? Kalau asli tidak ada yang bisa membantah keaslian. Nah, dengan tindakan-tindakan Pak Jokowi yang tidak karuan ini, malah semua masyarakat umum memandang bahwa tindakannya itu benar-benar memang ijazahnya palsu. Kita lanjut, pendapat dari teman kita Rusna Dion. Yang salah PDIP mencalonkan orang PKI yang nggak punya ijazah. Seharusnya kacaunya negeri ini PDIP yang harus bertanggung jawab. Pendapat teman kita Sukimo, ijazah asli mau ditunjukkan tapi ijazahnya hilang. Nah, ini juga nggak tahu kita kebenarannya ya, bagaimana hilangnya ijazah asli itu. Nah, dari teman kita Guswit, pernyataan Pak Mahmud betul sekali, semua bisa disetting demi kepentingan, yang penting ada uang atau ada kekuasaan. Teman kita Kontrix, ruwet masalah ijazah, bisa nganduh domba rakyat sendiri. Teman kita Abad Sia, mestinya seharusnya merasa malu yang bohongi hukum. Nah,
dari teman kita Kombong LD. Allah tidak bisa dibohongi. Hancurkan mereka yang menghina, membuat negara kacau. Nah, banyak sekali, masih banyak teman-teman kita yang sudah memberikan pendapat di kolom komentar, dan teman-teman yang bisa memberikan pendapat melalui kolom komentar ini silakan, dan jangan lupa like dan subscribe channel kita supaya jangan ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Salam NKRI.